Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Lokal A3 Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Nama saya Pipi Septiana, ber-NPM 1940401030. Saya Sri Wulandari dengan NPM 19404029. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan soal dari buku J. Hedger bab 11 halaman 525 soal 11.5. Dari soal 11.5 diketahui bahwa perusahaan Beker ingin membandingkan perputaran persediaannya dengan pemimpin industri, di mana pemimpin industri memiliki perputaran sekitar 13 kali per tahun dan 8% asetnya diinvestasikan dalam persediaan. Dalam soal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa perputaran persediaan Beker? Dan yang kedua, berapa persen aset Beker yang disediakan untuk diinvestasikan? Dan yang ketiga, bagaimana kinerja Beker apabila dibandingkan dengan pemimpin industri? Berikut ini tabel yang diketahui dari perusahaan Beker, di mana pendapatan bersih ialah $27.500, harga pokok penjualan $21.500, persediaan $1.250, dan total aset yaitu $16.600. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu berapa perputaran persediaan Beker. Jadi rumus yang dipakai untuk soal ini adalah harga pokok penjualan dibagi dengan investasi persediaan. Dan diketahui dari soal adalah harga pokok penjualannya adalah $21.500 dan investasi persediaannya ialah $1.250. Setelah itu untuk pengerjaannya kita masukkan ke dalam rumus, di mana 21.500 dibagi dengan 1.250 dan hasilnya adalah 17,5. Jadi banyak perputaran dari persediaan Beker adalah 17,5. Pertanyaan nomor 2 dari soal yaitu berapa persen aset yang dipercayakan oleh Beker untuk diinvestasikan. Jadi dalam soal ini rumusnya adalah total investasi persediaan dibagi dengan total aset dan dikali 100. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah di mana total investasi persediaannya yaitu $1.250 dan total asetnya adalah $16.600. Dan bila dimasukkan ke dalam rumus, jadinya $1.250 dibagi dengan $16.600. Selanjutnya dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 7,5. Jadi aset yang dipercayakan oleh Beker untuk diinvestasikan yaitu 7,5%. Kinerja Beker dibandingkan pimpinan industri. Dapat kami simpulkan bahwa Beker MVG Atkins memiliki perputaran sekitar 17,5 kali per tahun dan 7,5% dari asetnya diinvestasikan dalam persediaan. Sedangkan pimpinan industri memiliki perputaran sekitar 13 kali per tahun dan 8% dari asetnya diinvestasikan dalam persediaan. Maka dapat dikatakan dari data tersebut kinerja Beker lebih baik dibandingkan dengan pimpinan industri. Dikarenakan Beker memiliki perputaran lebih banyak 4,5 kali, walaupun selisih aset diinvestasikan 0,5% lebih unggul di pimpinan industri. Namun, secara keseluruhan kinerja Beker lebih baik. Baiklah, di sini kami juga akan menjawab soal 11.10 pada buku J. Hedger bab 11 halaman 546
yaitu sebagai perantara pembelian untuk Woolsey Enterprises di Golden, Colorado. Anda meminta pembeli Anda untuk menyediakan peringkat sangat baik, baik, cukup, atau tidak baik untuk berbagai karakteristik pada dua penjual potensial. Anda mengusulkan bahwa total produk tertimbang adalah 40% dan total tertimbang dari ketiga kategori lainnya masing-masing sebesar 20%. Pembeli telah kembali pada peringkat yang ditunjukkan pada tabel S11.2 dari dua penjual. Penjual manakah yang akan Anda pilih? Baiklah, di sini saya akan menjawab soal 11.10 pada buku J. Heiser bab 11. Yaitu peringkat penjualan Donna Inc. sama dengan D. Tabel perhitungan nilai total produk ketimbang 40%. Pada tabel produk, kualitas sangat baik dengan bobot 4, harga cukup dengan bobot 2, pengemasan cukup dengan bobot 2, dan nilai totalnya adalah 8. Total bobot diambil 40%, jadi 8 dikali 40% sama dengan 3,2. Tabel perhitungan total tertimbang ketiga kategori lainnya 20%. Pada tabel perusahaan, kekuatan keuangan tidak baik dengan bobot nilai 1, jangkauan produksi cukup dengan bobot 2, fasilitas riset cukup pada bobot 2, lokasi geografis cukup dengan bobot 2, manajemen cukup dengan bobot 2, hubungan kerja tidak baik dengan bobot 1, hubungan dagang cukup pada bobot 2. Jasa pengiriman yang tepat waktu baik dengan bobot 3, penanganan masalah baik dengan bobot 3, bantuan teknis cukup dengan bobot 2. Penjualan pengetahuan produk baik dengan bobot 2, kunjungan penjualan tidak baik dengan nilai bobot 1, jasa penjualan cukup dengan bobot 2. Jadi total keseluruhan yaitu 20 dengan bobot 25. Total bobot diambil 20%, jadi 25 dikali 20% sama dengan 5. Nilai peringkat penjualan dari keseluruhan 3,2 ditambah 5 sama dengan 8,2. Selanjutnya B, peringkat penjualan cake growth, yaitu K. Sini ada tabel perhitungan nilai total tertimbang produk dengan jumlah 40%. Tabel pertama ada produk yaitu kualitas dengan penilaian sangat baik dengan jumlah bobot 4. Selanjutnya ada harga dengan penilaian cukup dengan jumlah bobotnya 2. Selanjutnya ada pengemasan dengan penilaian cukup dengan jumlah bobot 2. Jadi total keseluruhan bobotnya ada 8. Total bobot tadi dikalikan sama 40%, jadi 8 dikali 40% sama dengan 3,2. Selanjutnya pada perusahaan dengan penilaian sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik. Pertama ada kekuatan keuangan dengan penilaian cukup dengan bobot 2. Selanjutnya ada jangkauan produksi dengan jumlah bobot 2, fasilitas riset dengan jumlah 4, lokasi geografi dengan jumlah bobot 3, manajemen dengan jumlah bobot 3, hubungan kerja dengan jumlah bobot 2, hubungan dagang dengan jumlah bobot 2. Selanjutnya ada jasa pengiriman yang tepat waktu dengan jumlah bobot 9, penanganan masalah dengan jumlah bobot 9, bantuan teknis dengan jumlah bobot 9, penjualan pengetahuan produk dengan jumlah bobot 1, kunjungan penjualan dengan jumlah bobot 2, yang terakhir jasa penjualan dengan jumlah bobot 3. Jadi total keseluruhan bobot tersebut ada 34. Jadi tabel perhitungannya total tertimbang ketiga kategori lainnya yaitu dengan jumlah 20%. Total bobotnya diambil
20% jadi 34 dikali 20% sama dengan 6,6. Nilai peringkat penjualannya yaitu 3,2 ditambah 66 sama dengan 9,8. Jadi dari data nilai kedua perusahaan di atas, di mana nilai kinerja Dona Inc ialah 8,2 dan nilai kinerja K-Corp yaitu 9,8, maka kami akan memilih perusahaan K-Corp. Hal ini karena kinerja perusahaannya yang sangat bagus dengan kinerja perusahaan yang bagus, maka itu akan menguntungkan bagi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari buku J. Heiser Manajemen Operasional bab 11 halaman 526. Jadi dalam studi kasus ini yaitu mengenai rantai pasokan global Darden. Jadi Darden ini adalah perusahaan publik terbesar di dunia di bidang restoran, di mana setiap tahunnya dia menyediakan 300 sampai 400 juta porsi makanan. Dalam menyediakan makanan tersebut, dia menggunakan 4 model rantai pasokan. Nah, dalam studi kasus tersebut ada beberapa masalah atau pertanyaan, yaitu yang pertama adalah, baiklah, untuk membahas masing-masing keuntungan dari rantai pasokan tersebut, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai rantai pasokan malware. Di mana dalam rantai pasokan ini mereka menciptakan sistem terpusat, yaitu menggunakan hanya satu gedung. Dari implikasi keadaan ini dapat menghemat biaya pengeluaran tentang handling dari produk malware secara efektif. Distribusi terpusat ini juga menciptakan keadaan yang ekonomis, sehingga apabila Darden ingin memenuhi pasokan restorannya, dia bisa membeli pasokan dalam jumlah yang banyak. Dalam pembelian jumlah yang banyak, ini akan lebih mempermurah harga dari pasokan tersebut. Dari uraian di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa distribusi terpusat dapat membantu manajemen persediaan untuk mengawasi atau mengontrol keadaan persediaan yang ada. Keuntungan dari pasokan model 2 yaitu pasokan makanan beku, makanan kaleng, dan makanan kering. Pada model rantai pasokan ini, Darden menggunakan pihak ketiga untuk mengurus logistiknya. Hal ini berguna agar Darden lebih fokus kepada core kompetensi. Selain itu, Darden tetap mengawasi dan mengontroli setiap logistik dalam bidang ini. Keuntungan lain dari model rantai pasokan ini, Darden tidak perlu menanamkan modal yang besar atau investasi untuk logistiknya. Hal itu dikarenakan dia tidak perlu untuk menginvestasikan alat-alat seperti truk, alat transportasi untuk logistiknya. Keuntungan dari rantai pasokan yang ketiga yaitu mengenai rantai pasokan makanan segar seperti daging, susu, dan sayur-sayuran. Jadi dalam sistem rantai pasokan ini, Darden menggunakan B2B yaitu business to business, di mana Darden mengambil langsung pasokan dari pemasok, sehingga atau bertujuan untuk menciptakan makanan agar tetap segar. Dari makanan yang segar atau bercita rasa lokal inilah dapat menarik konsumen lebih banyak. Dari model ini juga Darden bisa menghindari biaya persediaan. Oleh karena itu, dari makanan yang segar, Darden bisa memanfaatkan pemasok lokal. Darden juga dapat memanfaatkan pengiriman secara fleksibel dari pemasok. Selain itu, Darden juga menetapkan atau menerapkan sistem JIT atau Just in Time. Yang keempat yaitu keuntungan dari rantai pasokan seafood atau makanan laut. Akibat dari adanya hukuman atau larangan dari beberapa negara mengenai penangkapan ikan di laut ataupun hewan di laut, oleh karena itu Darden menjalin hubungan secara global oleh pemasok seafood. Hal ini berguna untuk menyediakan kebutuhan seafood untuk restorannya. Hal ini tentu berguna atau menguntungkan bagi Darden karena menghindari risiko pelarangan penangkapan ikan di beberapa negara. Selain itu, Darden juga dapat menghindari fluktuasi harga ikan di pasar yang terkait.
Namun, hal yang utama dari ini semua adalah Darden dapat menjaga kesegaran dari seafoodnya untuk disediakan di restorannya. Nomor 2 dari studi kasus yang ada yaitu apa kerumitan yang dimiliki dari 4 rantai pasokan tersebut. Kerumitan yang dimiliki dari 4 rantai pasokan yaitu yang pertama, mahalnya biaya pengiriman komunikasi karena memiliki 4 rantai pasokan yang berbeda. Oleh karena itu, dari 4 rantai pasokan ini memiliki permasalahannya masing-masing. Yang kedua, diperlukannya lebih banyak tenaga untuk melakukan pengawasan, pengontrolan dikarenakan ada 4 rantai pasokan. Yang ketiga, dalam distribusi malware akan ada masalah apabila sesuatu terjadi di gudang Orlando. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki distributor lainnya. Yang keempat, yaitu dalam penyediaan rantai pasokan makanan segar akan ada masalah apabila pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Karena dalam makanan segar lebih banyak resiko yang akan terjadi seperti gagal panen dan masalah lainnya. Tantangan lain atau masalah lainnya adalah mengenai tentang kualitas dari pemasok. Apabila ada kegagalan dari kualitas pemasok, maka oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengawasan, pengontrolan, dan mentoring untuk pemasok. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko dari kegagalan kualitas. Selanjutnya soal nomor 3 dari studi kasus yaitu di mana Anda mengharapkan perubahan kepemilikan atau titel dari keempat rantai pasokan Darden. Perubahan kepemilikan dari keempat rantai pasokan tersebut yaitu yang pertama rantai pasokan malware. Kepemilikannya akan berubah apabila telah diserahkan ke gudang di Florida. Dan yang kedua rantai pasokan makanan kering dan makanan basah. Kepemilikannya akan berubah apabila telah diserahkan kepada restoran. Dan yang ketiga yaitu rantai pasokan seafood. Kepemilikannya akan berubah apabila telah dikirimkan ke Amerika dari beberapa negara. Selanjutnya yang akan kita bahas dari soal nomor 4 atau yang terakhir dari studi kasus yaitu bagaimana dari keempat model pasokan rantai Darden dibandingkan dengan rantai pasokan Dell dan manufaktur automobil, dan mengapa ada perbedaan, dan bagaimana cara kita untuk menangani masalah tersebut. Perbandingan dari rantai pasokan Darden dalam perusahaan Dell. Dari soal sebelum-sebelumnya telah kita bahas mengenai rantai pasokan Darden, dan kali ini saya akan bahas mengenai perusahaan Dell, di mana perusahaan Dell adalah perusahaan yang bergerak di bidang komputer. Perusahaan Dell juga adalah perusahaan besar di mana ia menjalin hubungan yang erat oleh pemasok. Selain itu, Dell juga menjalin hubungan kerjasama oleh pemasok untuk menciptakan rantai pasokan yang bergerak dengan cepat, yang digunakan untuk tetap menyediakan produk-produk yang terkini, dan antrian pelanggan yang bisa menjadi pendek. Kemudian dari kerjasama oleh pemasok, Dell dapat menciptakan penawaran pemilihan terpadu yang menciptakan produk siap dipesan dan mencapai proses keluar yang cepat. Dell juga menciptakan situs internet yang digunakan untuk para pemasok yang memungkinkan mereka melihat pesanan komponen yang mereka buat dan tingkat persediaan yang ada di Dell pada saat yang sama. Hal ini membuat para pemasok bisa membuat perencanaan berdasarkan permintaan pelanggan dan dapat mengurangi efek dari blue wave. Ada beberapa alasan mengapa ada perbedaan rantai pasokan oleh perusahaan Darden dan Dell. Alasan yang pertama adalah
perusahaan Dell dan perusahaan Darden memiliki usaha di bidang yang berbeda, di mana Dell sendiri adalah usaha di bidang komputer atau teknologi, sedangkan Darden adalah usaha di bidang restoran atau makanan. Sehingga dalam penanganan masalah atau dalam penyediaan pasokan membutuhkan sistem yang berbeda, karena pemasok atau pasokan yang mereka butuhkan juga berbeda jenisnya. Dan yang kedua yaitu dari perbedaan penanganan pemasokan, yaitu di mana pada perusahaan Darden adalah pemasok oleh produk makanan, di mana dalam produk makanan sendiri memiliki resiko rusak lebih tinggi. Jadi dibutuhkan ada beberapa pengawasan atau beberapa penanganan yang berbeda dari jenis rantai pasokan lainnya. Dan pada rantai pasokan Dell pemasok dari bidang-bidang elektronik, di mana barang-barang yang dibutuhkan tidak memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi. Dan dalam rantai pasokan Dell menggunakan situs internet yang secara otomatis memberikan informasi kepada pemasok. Namun hal ini akan berbeda apabila dilakukan oleh Darden. Akan ada kesulitan untuk menggunakan model seperti ini, karena Darden sendiri memiliki 4 rantai pasokan yang berbeda dan berbeda tempat pula. Maka perlu ada keseimbangan kontrol atau pengawasan agar permintaan dan penyediaan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk penanganan masalah dari rantai pasokan perusahaan Dell dan perusahaan Darden, ada beberapa cara untuk menanganinya. Yang pertama dari Darden, bagaimana ia menangani rantai pasokannya, yaitu dia membuat 4 model rantai pasokan ini yang berguna sendiri untuk rantai pasokan. Karena kita tahu sendiri, untuk rantai pasokan makanan ini harus butuh beberapa sumber, karena dalam penyediaan makanan sendiri ada beberapa jenis makanan atau bahan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Oleh karena itu, dari adanya 4 model rantai pasokan, Darden dapat mengefisiensikan biaya di mana dapat memilih dari 4 sumber yang berbeda. Hal ini untuk mencari bagaimana harga yang lebih murah dan bagaimana mutu yang diperlukan atau kualitas yang diperlukan untuk para konsumennya. Dalam penanganan rantai pasokan Dell, di mana Dell sendiri membuat situs internet yang akan memberikan informasi secara otomatis kepada pemasok untuk memberitahukan komponen apa yang mereka butuhkan dan komponen apa yang mereka akan produksi dan bagaimana persediaan yang ada di Dell. Hal ini dapat dilihat dalam waktu yang sama. Selain itu, dengan keadaan seperti ini dapat mempermudah atau mengefisiensikan waktu untuk produksi di Dell. Di sini saya akan menjawab studi kasus manajemen rantai pasokan di Regal Marine halaman 527. Pertanyaan yang pertama yaitu teknik apa yang mungkin digunakan Regal untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan? Jawabannya, mereka menggunakan beberapa strategi pemasok untuk insinyur atau Volvo untuk meningkatkan kualitas akhir produk sesuai umpan balik dari perusahaan yang direkayasa. Jika mereka menemukan banyak strategi pemasok, biayanya akan lebih rendah karena mereka harus bersaing satu sama lain dan memungkinkan tidak banyak kemajuan. Pertanyaan kedua yaitu respon apa yang mungkin diharapkan anggota pasokan dari Regal karena kemitraannya dalam rantai pasokan. Jawabannya, pertama-tama mereka Regal Marine memberikan pendapat yang besar bagi perusahaan karena fakta bahwa mereka mengumpulkan sejumlah besar materi baris sebagai perusahaan dunia yang luhur. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manajemen rantai pasokan penting bagi Regal? Pertama-tama, produksinya semua aktivitas yang berhubungan dengan hubungan yang lebih penting untuk mengendalikan pengiriman produk ke semua pelanggan melalui sistem distribusi. Selain itu,
Hal itu mendukung pekerjaan yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjawab studi kasus mengenai rantai pasokan Arnold Palmer Hospital. Yang pertama, bagaimana rantai pasokan ini berbeda dari yang terdapat di perusahaan manufaktur? Karena Arnold Palmer Hospital membutuhkan penilaian dari pasien agar tetap menjadi rumah sakit yang terbaik, budaya manajemen kualitas tetap terjaga dan dapat mencapai kepuasan pelanggan. Bagi rumah sakit tersebut, kualitas merupakan obat kuat untuk memperbaiki kualitas perusahaan. Pasien tidak perlu memiliki keahlian tertentu dan menilai perawatan kesehatan. Yang lebih penting, pasien tersebut peduli dengan kesehatan mereka dan memberitahu kepada karyawan Arnold Palmer Hospital apabila terdapat ketidaknyamanan selama mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu apa hambatan dalam membuat keputusan berdasarkan basis ekonomi saja di Arnold Palmer Hospital. Batasan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip ekonomi di Arnold Palmer Hospital adalah pembelian dilakukan dengan tujuan memperoleh obat-obatan yang lebih baik sambil mencapai target ekonomis. Arnold Palmer Hospital juga mengembangkan produk yang dirancang sendiri dan tidak membeli barang jadi. Yang ketiga yaitu apa peran yang dimainkan dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit. Bagaimana partisipasi ini ditangani oleh Arnold Palmer Hospital. Peran dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit yaitu mereka menyarankan atau memberi rekomendasi mengenai obat-obatan dan alat kedokteran yang mereka gunakan, yang menurut mereka akan mengoptimalkan pekerjaan mereka. Arnold Palmer Hospital menangani partisipasi ini dengan cara menindaklanjuti saran atau rekomendasi tersebut. Hal-hal yang memungkinkan perusahaan dalam melakukan penghematan atau efisiensi yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu Dr. Smith baru saja tiba di konferensi tahunan dokter ortopedi. Ketika dia melihat penggantian sendi panggul baru didemonstrasikan, dia memutuskan bahwa dia ingin mulai menggunakan penggantian sendi di Arnold Palmer Hospital. Proses apa yang harus dilalui Dr. Smith di rumah sakit untuk memperkenalkan produk baru ini ke rantai pasokan untuk penggunaan bedah pada masa yang akan datang? Pertama-tama, Dr. Smith memperkenalkan prosedur tersebut kepada Arnold Palmer Hospital. Dia harus mampu menjelaskan apa kelebihan prosedur tersebut serta apa keuntungan yang akan didapatkan oleh Arnold Palmer Hospital apabila mempraktekkan prosedur tersebut. Sekian dari penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam jawaban kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.